Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Derajat dengan NIM 61032500068. Di sini saya ingin menjelaskan codingan dari aplikasi data mahasiswa. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya jelaskan. Di sini yang pertama itu ada data model DAG. Nah, di dalamnya itu ada kelas data model. Ini untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Dan eh, tanda tanya ini itu berarti nilainya boleh kosong, 0 atau 0. Nah, data model ini konstruktor digunakan untuk membuat objek baru. This.id berarti nilai yang diberikan akan langsung disimpan ke variabel id. Selanjutnya itu di file mahasiswa dar. Pada file ini, mahasiswa dar, saya membuat kelas mahasiswa yang menggunakan turunan dari data model sehingga otomatis memiliki atribut ID. Di dalam kelas ini terdapat 3 variabel yaitu name, nama, jurusan. Untuk menyimpan data mahasiswa, selanjutnya terdapat constructors yang menggunakan required. Sehingga semua data tersebut wajib diisi saat membuat objek baru. Kemudian super ID digunakan untuk mengirim nilai ID ke kelas induknya yaitu data model. Selanjutnya di form packdoc. Di bagian import itu material Dart untuk membuat tampilan footer. DB helper Dart itu untuk menghubungkan aplikasi dengan database Hive. Mahasiswa Dart itu model data mahasiswa. Kemudian kelas form pack. Nah, ini untuk menggunakan stateful widget karena isi form dapat berubah ketika menggunakan atau menambah atau mengedit data. Kemudian di bagian controller ini itu digunakan untuk mengambil atau mengatur isi dari setiap text file. Void ini state itu jika sedang mengedit data, maka data lama otomatis ditampilkan ke dalam form. Future dalam kurung void save data. Metode ini digunakan untuk menyimpan data. Jika data baru, insert. Jika edit data, update setelah berhasil kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian dispose. Ini untuk menghapus kontrol dari memori agar aplikasi lebih ringan. Lalu upbar. Ini menampilkan judul halaman dan tombol kembali. Judul berubah otomatis, tambah mahasiswa, edit mahasiswa. Ini widget form digunakan untuk mengelompokkan seluruh input, melakukan validasi sebelum data disimpan. Nah, di sini di inputnya itu ada name, nama, itu lagi itu jurusan. Ini adalah tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data ke database. Ketika ditekan, aplikasi akan menjalankan metode save data. Baik, selanjutnya itu saya ingin menjelaskan di bagian homepage Dart. Nah, di kelas homepage ini itu menggunakan stateful widget karena data mahasiswa dapat berubah saat ditambah atau diedit. Di bagian final DB helper itu digunakan untuk mengakses database, dan list mahasiswa itu digunakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa. Dan di bagian ini itu mengambil seluruh data mahasiswa dari database kemudian menampilkan ke layar menggunakan set state.
Kemudian delete mahasiswa dalam kurung int ID itu untuk menghapus data berdasarkan ID lalu memperbarui daftar data. Kemudian show dialog. Jika sebelum data dihapus, aplikasi menampilkan konfirmasi agar pengguna tidak salah menghapus data. Nah, akbar ini itu menampilkan judul aplikasi seperti data mahasiswa, terus kelola data mahasiswa. Ini untuk kalau jika data mahasiswa ditampilkan menggunakan dispute builder, sehingga semua data yang ada di database dapat ditampilkan dalam bentuk daftar. Icon button itu tombol edit digunakan untuk membuka halaman form dan mengubah data mahasiswa. Icon button yang di bawah ini itu tombol hapus untuk digunakan untuk menghapus data setelah pengguna memberikan konfirmasi. Kemudian floating action button. Ini tombol tambah di pojok kanan di bawah digunakan untuk membuka halaman form dan menambahkan data mahasiswa baru. Selanjutnya, saya menjelaskan di file main.doc. Nah, void langsung saja di void main ini itu merupakan titik awal saat aplikasi dijalankan. Nah, await hive ini mengaktifkan data byte hive agar dapat digunakan aplikasi, dan await hive open book ini membuka database lokal bernama mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa. Roundup itu menjalankan aplikasi dengan memanggil widget utama MyApp. Plus MyApp ini merupakan widget utama untuk mengatur tampilan aplikasi. Nah, ini material app itu fungsinya mengatur aplikasi seperti menghilangkan banner debug, memberikan judul aplikasi, menentukan halaman homepage. Itu saja codingan dari saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan aplikasi yang sudah saya buat atau sudah saya modifikasi. Beginilah tampilan aplikasi yang sudah saya buat atau sudah saya modifikasi. Dan sebelumnya di bagian di sini itu tidak ada warna. Sekarang saya ubah menjadi warna biru langit. Begitu juga di tombol plus ini, itu sebelumnya itu bukan bulat tetapi itu segi 4. Nah, di sini belum ada data mahasiswa. Saya coba untuk menambahkan NIM 6103 250068, nama Zaki dan ya. Nah, simpan. Nah, beginilah jika data mahasiswa sudah tersimpan. Jika ingin mengedit itu bisa, misalkan jurusan itu teknik sipil, simpan. Nah, maka itu data yang sudah kita edit maka tersimpan kembali. Di sini saja video penjelasan dari codingan atau aplikasi yang sudah saya modifikasi. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.